Masa depan adalah proses. Proses untuk selalu berkembang. Kesempatan harus diciptakan. Perlu tekad dan keyakinan untuk melangkah dengan mantap. Magang dan studi independen. Melihat peluang jadi makin terang. Membuat senyum jadi cepat mengembang. Membuat langkah jadi terukur. Mimpi dan cita-cita harus diwujudkan. Kita anak-anak bangsa. Bentangkan niat. Kembangkan potensi diri. Sambutlah masa depan yang menjanjikan. Saya tahu saya ingin berada di sini. Saya hanya belum yakin di mana letak di sini itu. Namun dimanapun itu, saya ingin berada di lingkungan belajar yang tepat. Agar bisa menjadi diri saya yang terbaik. Saya tidak takut akan kegagalan. Saya tidak takut terjatuh. Yang saya takuti adalah tidak mencoba ketika kesempatan datang. Itu sebabnya saya bergabung di program ini. Saya merasa beruntung ketika saya dapat mendorong diri saya, ketika saya dapat belajar setiap hari. Saya yakin apa yang kami lakukan lebih dari sekedar anak magang. Di sini, atasan menjadi mentor. Hambatan menjadi peluang. Pertanyaan sulit menjadi motivasi pembelajaran. Kegagalan menjadi pembelajaran hidup. Di sini, mereka yang sepenuh hati berjuang. Memiliki kesempatan bertumbuh. Tentu saja, ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk mereka yang ingin melakukan investasi untuk masa depan. Karena pada akhirnya, kita semua menginginkan karir yang hebat. Itulah sebabnya kami bisa menemukan diri kami di sini dan mengambil alih masa depan kami. Ini adalah MSIB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang dalam kegiatan sosialisasi pembukaan pendaftaran Mitra MSIB Angkatan 7 tahun 2024.
Yang kami hormati Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Profesor Insinyur Nizam, MSc, DIC, PhD, IPO, ASEAN Engineer, yang pada hari ini diwakili oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Profesor Dr. Insinyur Sri Suningkus Mawardani, STMT, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Ibu Dr. Insinyur Kiki Yuliati, MSc, Kepala Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat, Bapak Dr. Wahyu Hari Haji, Kepala Bidang Kemitraan Strategis, Bapak Nur Hadi Irbat ST, dan Bapak Ibu pimpinan perusahaan, instansi kementerian, dan juga lembaga calon mitra program magang dan studi independen. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang telah diberikan sehingga kita dapat hadir bersama dalam kegiatan sosialisasi pembukaan pendaftaran mitra MSIB Angkatan 7 tahun 2024 pada siang hari ini. Senang sekali rasanya saya Saskia bisa bertemu dengan Bapak, Ibu, pimpinan, dan juga perwakilan dari perusahaan instansi mitra pada hari ini, meskipun masih secara virtual, serta diberikan kesempatan untuk dapat memandu jalannya kegiatan kita hingga selesai. Bapak, Ibu, bagaimana kabarnya siang hari ini? Semoga tetap semangat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi pembukaan pendaftaran mitra MSIB pada hari ini hingga selesai ya Bapak, Ibu. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, sejak diluncurkan pada tahun 2021 hingga awal tahun 2024, program MSIB telah diikuti lebih dari 93.000 mahasiswa di seluruh Indonesia yang berasal dari lebih dari 700 perguruan tinggi di bawah naungan koordinasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Berbagai cerita baik datang dari mahasiswa yang telah menyelesaikan program MSIB pada angkatan 1 hingga angkatan 6 kemarin. Dan kami mendapat juga testimoni positif yang datang dari para mitra dan juga perguruan tinggi yang telah merasakan manfaat dari pelaksanaan program serta kolaborasi yang terbangun antara dunia usaha dan dunia industri atau DUDI dengan perguruan tinggi dalam berbagai aspek. Karena kekuatan positif dari berbagai stakeholder tersebut, maka program magang dan studi independen bersertifikat bisa berlanjut hingga memasuki awal persiapan di Angkatan 7 ini. Baiklah Bapak Ibu, agar kegiatan hari ini dapat berjalan lancar hingga selesai, marilah kita menundukkan kepala sejenak seraya berdoa. Berdoa dipersilakan. Amin, berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang terhormat, selanjutnya marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Bapak Ibu hadirin dimohon untuk duduk dengan sikap sempurna. Terima kasih banyak Bapak Ibu hadirin setelah mendengar dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semoga dapat menambah rasa semangat kita dalam mengikuti kegiatan hari ini dan memperkuat kebinekaan serta persatuan kita sebagai satu bangsa. Siang hari ini saya melihat antusiasme yang cukup tinggi dari Bapak Ibu mitra yang sudah hadir. Ada beberapa mitra yang juga sudah absen begitu ya melalui kolom chat. Sudah ada dari PT Digi Kids Indonesia, ada
PT EM80, ada PT Global Edukasi Talenta Inkubator. Selamat siang Bapak Ibu semua. Cukup banyak yang sudah hadir dalam ruangan Zoom siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu hadirin. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan kepada Profesor Dr. Insinyur Sri Suning Kusumawardani STMT. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Prof. Suning? Oke. Terima kasih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Dirjen Pendidikan Vokasi Gigi Yudiati, Kepala Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat Pak Wahyu Hari, kemudian Kepala Bidang Kemitraan Strategis Pak Nur Hadi, serta Bapak Ibu hadirin dari berbagai perusahaan, instansi, kementerian, dan lembaga calon mitra MSIB Angkatan 7 yang kami banggakan. Untuk mengawali sambutan pada hari ini, izinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih dan salam dari Pak Dirjen Diktiristek kepada seluruh perwakilan mitra yang telah meluangkan waktu untuk hadir secara daring, baik mitra yang sudah lama bergabung maupun yang baru mau akan bergabung. MSIB adalah salah satu program di bawah payung kebijakan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka, sebuah inovasi dari Kemendikbudristek untuk menghasilkan lulusan yang unggul, inovatif, dan relevan. Harapannya, lulusan tidak hanya memiliki pengalaman, tetapi juga keterampilan yang sesuai untuk menghadapi tantangan real dalam hidupnya. Sebagai program magang, MSIB hadir menjadi bagian untuk menjawab tantangan seputar lulusan perguruan tinggi yang untuk peningkatan dari sisi pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam menghadapi dunia kerja. Di sisi lain, organisasi mitra akan diberi manfaat juga, akan diuntungkan juga, karena program ini akan bisa atau dapat digunakan sebagai ajang pencarian bakat dan mengurangi biaya rekrutmen. Ibu, Bapak, hadirin yang saya hormati, mohon maaf, saya sambil dalam perjalanan. MSIB merupakan salah satu program MBKM yang minatnya itu terus bertambah dari tahun ke tahun. Nah, pada penyelenggaraan MSIB pertama, jumlah mahasiswa yang menjadi peserta itu sekitar 12.900 mahasiswa. Kemudian jumlah tersebut terus berkembang sehingga pada MSIB 6 jumlah mahasiswa telah mencapai 47.984 mahasiswa. Dan MSIB 6 ini dari total 47.000 mahasiswa tadi yang sudah bergabung, ada sebanyak 5.011 mahasiswa dari mahasiswa vokasi. Jumlah mitra MSIB pun dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2021 terdapat 122 mitra yang bergabung. Kemudian per semester awal 2024 mitra MSIB yang kita telah mencapai angka 276 mitra dan harapannya akan terus bertambah. Alumni MSIB tentu memperoleh manfaat yang tidak kecil dengan keikutsertaan mereka di program ini. Mereka memiliki kapasitas berpikir di atas rata-rata, mulai dari keterampilan pemecahan masalah, kemudian berpikir kritis dan kreativitas, serta kompetensi manajerial di atas rata-rata. Pada saat bersamaan, koordinator perguruan tinggi menyatakan bahwa MSIB mampu memberi manfaat bagi perguruan tinggi dan mempunyai potensi kerjasama dengan perusahaan. Sementara Mitra Dudi menyebutkan bahwa MSIB memberikan dampak ekonomi dan sosial sekaligus menyatakan bahwa jika program MBKM ini dapat menggantikan manajemen training. Ibu Bapak semua, melalui MSIB Angkatan 7, besar harapan kami agar target kuota lowongan mencapai lebih dari 50.000 peserta. Kami juga berharap agar peluang untuk melakukan magang makin terbuka luas dan bisa menjangkau wilayah di seluruh Indonesia. Prioritas kami dalam MSIB 7 ini adalah magang di bidang green economy, blue economy, digital economy, tourism and hospitality, serta healthcare.
Pelaksanaan MSIB Angkatan 7 tentunya tidak akan berhasil tanpa partisipasi dari perusahaan atau lembaga yang menjadi mitra. Untuk itu, mitra MSIB diharapkan dapat menghasilkan program yang meningkatkan kompetensi masa depan mahasiswa dan memberikan kasus dan proyek nyata agar mahasiswa dapat beradaptasi lebih mudah dalam dunia kerja. Mitra juga perlu menyediakan sarana prasarana yang menunjang pembelajaran serta menghadirkan mentor yang kompeten dengan proporsi yang sesuai dengan program. Lewat acara sosialisasi pada hari ini, saya menyatakan bahwa pendaftaran mitra MSIB Angkatan 7 ini telah resmi dibuka. Kami mengajak para mitra untuk segera mendaftar dan mengumpulkan proposal di platform yang sudah ditentukan dalam batas waktu yang ditetapkan. Marilah kita bersama-sama menyukseskan MSIB Angkatan 7 demi membangun masa depan bangsa melalui lulusan mahasiswa yang unggul, tangguh, cerdas, dan siap menghadapi dunia nyata. Atas kerjasama Bapak Ibu perwakilan mitra, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Santi Terima kasih, salam sehat selalu. Terima kasih banyak Prof. Suning atas dukungan penuh terhadap program MSIB hingga Angkatan 7 yang memasuki permulaan pendaftaran mitra pada hari ini. Mohon izin Prof. Suning sedikit merekap apa yang Prof. Suning sampaikan barusan kepada kita semua melalui program MSIB yang berkolaborasi dengan Bapak Ibu Mitra yang sudah hadir di sini dari industri. Semoga dapat menghasilkan program yang bisa meningkatkan kompetensi masa depan mahasiswa dan memberikan proyek nyata agar mahasiswa dapat beradaptasi lebih mudah dalam dunia kerja ketika mereka lulus nanti. Dan semoga apa yang menjadi tujuan kami juga linear dengan tujuan Bapak Ibu semua yang hadir dalam kegiatan siang hari ini ya Bapak Ibu ya. Nah, sebelum kita berlanjut pada agenda selanjutnya, mohon izin saya informasikan kepada Bapak Ibu pimpinan dan perwakilan mitra agar dapat mengisi tautan presensi melalui kolom chat Zoom. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Suning atas dukungannya. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan mendengarkan bersama sambutan dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi kepada Ibu Dr. Insinyur Kiki Yuliati MSc. Waktu dan tempat dengan hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak dan Ibu hadirin yang mewakili perusahaan, instansi, kementerian, dan lembaga calon mitra MSIB Angkatan ke-7. Yang kami hormati Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Bapak Nizam, para pimpinan perguruan tinggi negeri dan swasta, Kepala Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat, Bapak Wahyu Hari Aji, dan seluruh tim MSIB dari Pusat Pelaksana Kampus Merdeka, serta tentunya Bapak dan Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua diizinkan berkumpul secara daring dalam acara sosialisasi pembukaan pendaftaran mitra program magang dan studi independen bersertifikat Angkatan ke-7 tahun 2024. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan berterima kasih kepada seluruh mitra MSIB, baik yang telah maupun akan berperan serta dalam program MSIB. Terima kasih dan apresiasi juga untuk Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, serta Direktur Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sebagai penanggung jawab program MBKM. Juga terima kasih dan apresiasi kepada Kepala Program Magang dan Studi Independen Bersertifikat beserta seluruh tim yang telah menyiapkan acara ini, juga telah menyiapkan kegiatan MBKM, dalam hal ini MSIB Angkatan ke-7. Ibu dan Bapak yang kami hormati, magang dan studi independen bersertifikat atau kita kenal dengan MSIB merupakan salah satu program unggulan dalam kebijakan percepatan peningkatan mutu dan relevansi lulusan perguruan tinggi melalui pembelajaran mahasiswa di luar kampus dan di luar prodi. Kebijakan ini kita lebih sering kenal dengan kebijakan MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kebijakan MBKM dirancang dan diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, didasari oleh filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro
yang menyatakan bahwa semua murid, semua guru, dan pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan zamannya. Mengacu pada pesan dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara tersebut, Kemendikbudristek meyakini bahwa mahasiswa harus diberi kesempatan untuk belajar dari banyak sumber, dari banyak guru, selain tentunya dari dosen mereka di kampus perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, Kemendikbudristek merancang program MSIB agar bermanfaat bagi semua pihak. Pertama, tentunya mahasiswa akan mendapat pengalaman belajar yang kontekstual dan tentunya kami harapkan menginspirasi yang berasal dari dunia kerja, dunia industri, dunia usaha, dan tentunya dari masyarakat. MSIB dan MBKM juga kami rancang agar kampus dari perguruan tinggi berkesempatan meningkatkan kompetensi dan relevansi lulusannya, sehingga lulusan dari kampus-kampus kita di Indonesia akan lebih mampu menjalani masa depan dengan lebih baik. Dan tentunya MSIB kami rancang agar bermanfaat bagi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, juga masyarakat, agar industri dan dunia kerja serta masyarakat dapat memperkenalkan organisasinya secara mendalam kepada generasi muda bangsa Indonesia. Yang kedua, bagi dunia usaha, dunia kerja, dunia industri, dan mitra MSIB lainnya, kemanfaatan MSIB kami harapkan dapat menginspirasi generasi muda tentang profesi dan bisnis atau aktivitas yang Bapak Ibu lakukan di perusahaan atau organisasi Bapak dan Ibu. Dan kami harapkan mitra MSIB dapat menyiapkan sekaligus mengidentifikasi talenta potensial dan untuk nantinya dapat dilibatkan dalam semua kegiatan aktivitas produktif dari organisasi Bapak dan Ibu di kemudian hari. Bapak dan Ibu yang berbahagia, pendidikan tinggi vokasi dirancang khusus dan fokus pada penyiapan kebekerjaan lulusan dengan bekal kompetensi dan keahlian spesifik. Program-program MBKM, termasuk MSIB, semakin meningkatkan dan melengkapi kompetensi dan keahlian spesifik mahasiswa vokasi. Kesertaan mahasiswa dalam MSIB, terutama mahasiswa dari pendidikan tinggi vokasi, akan meningkatkan kesiapan mereka untuk bekerja. Kami harapkan Bapak dan Ibu dari mitra MSIB membuka peluang yang lebih besar dan lebih banyak juga untuk mahasiswa dari program-program studi pendidikan vokasi atau kita kenal dari program diploma dan sarjana terapan. Ibu dan Bapak sekalian yang kami hormati, dari alumni MSIB angkatan sebelumnya, kami mendapat umpan balik dan informasi penting yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Ibu dan Bapak sekalian, mitra-mitra kami menyampaikan bahwa program magang dan studi independen ternyata memberikan manfaat bagi mitra dalam bentuk yang lain, yaitu mahasiswa memberikan gagasan, memberikan ide-ide yang kemudian menjadi inovasi bagi mitra. Pada laporan MSIB angkatan kelima, total valuasi atau nilai inovasi yang berdampak pada mitra industri mencapai sekitar 410 juta rupiah. Dan sebagai tambahan, sebanyak 54,6% PIC mitra atau sekitar 55% mereka yang bertanggung jawab dari mitra yang menyelenggarakan MSIB menilai bahwa program MSIB menghasilkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas setara atau lebih dari program manajemen trainee, officer development program, atau program sejenis lainnya yang selama ini diselenggarakan oleh mitra. Bapak dan Ibu sekalian, dengan manfaat yang juga besar bagi industri, kami berharap mitra akan semakin banyak bagi mahasiswa untuk mengikuti MBKM atau MSIB di tempat Bapak Ibu semuanya. Bapak dan Ibu hadirin yang terhormat, melalui acara sosialisasi program MSIB Angkatan ke-7 ini, kami berharap semakin banyak mitra yang bergabung dengan MSIB sehingga nantinya akan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mahasiswa untuk mengikuti MSIB dalam rangka memperkaya kompetensi yang mereka peroleh dan mereka capai di saat mereka nanti lulus. Atas kerjasama Bapak dan Ibu dari perwakilan mitra,
juga atas dukungan para pimpinan perguruan tinggi, para dosen, dan tentunya LLDT. Kami sampaikan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Kiki atas dukungan penuh terhadap program MSIB hingga angkatan 7 hari ini. Nah, izin kembali merekap apa yang Ibu Kiki sampaikan bahwa mahasiswa vokasi ternyata tidak kalah unggul karena mereka juga telah dibekali dengan berbagai ilmu pengetahuan agar langsung siap dalam terjun ke dunia kerja setelah lulus, dan harapannya dengan kerjasama yang dijalin dengan perusahaan Bapak Ibu pada siang hari ini mungkin dapat lebih mengembangkan dan mematangkan kemampuan dari mahasiswa vokasi nantinya. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Ibu Kiki dan juga Prof. Suning atas dukungannya pada kegiatan sosialisasi pendaftaran mitra MSIB 7 pada hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita akan beralih ke sesi selanjutnya yaitu paparan Kepala Program MSIB. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu apabila memiliki pertanyaan, Bapak Ibu dapat mengisi melalui fitur kolom Q&A yang terdapat pada panel Zoom untuk dapat kami bacakan pada sesi Q&A atau tanya jawab nantinya. Dan tanpa berlama-lama, kepada Bapak Dr. Wahyu Hari Haji dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Saskia. Suaraku sudah masuk Mbak Saskia? Sudah masuk Pak Wahyu, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati, Profesor Sri Suning Kusumawardhani, Direktur Pembelajaran Kemdikbud-Ristek. Yang kami hormati, Bu Kiki, Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi. Kemudian yang kami hormati di sini Bapak Ibu pimpinan dari perusahaan, baik perusahaan yang BUMN, baik perusahaan private yang lain, lembaga dan juga kementerian yang hadir di sini. Terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bersama-sama untuk menyiapkan MSIB angkatan ke-7. Bapak Ibu sekalian, izin saya ingin menyampaikan singkat terkait MSIB, nantinya akan dilanjutkan oleh Pak Nur Hadi, begitu ya, kira-kira apa yang akan dilakukan. Sekaligus saya ingin tes Pak Nur Hadi, apakah sudah ada di sini? Sudah ya? Oh, sudah ada fotonya. Ya. Baik, saya izin share screen, Mbak Sas. Belum bisa, Mbak Saskia. Sudah bisa share screen Pak Wahyu? Oke, cek lagi. Oke, sudah ada. Oke. Baik, sudah tampil screen saya, Mbak Saskia? Sudah tampil Pak Wahyu. Baik, Bapak Ibu pimpinan perusahaan yang kami hormati, singkat saya ingin menyampaikan tentang magang dan studi independen bersertifikat. Jadi Bapak Ibu, MSIB adalah salah satu program kampus merdeka yang diberikan kepada mahasiswa yang nantinya mahasiswa selama 1 semester ini berkegiatan di luar kampus, begitu ya, mengikuti kegiatan di luar kampus, salah satunya adalah magang dan juga studi independen. Mahasiswa ini 1 semester full akan belajar di luar, kemudian nanti akan kembali lagi dan akan mendapatkan konversi sejumlah 20 SKS. Program MSIB ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar di luar, bekerja di luar, di mana di tempatnya Bapak Ibu semua. Dan juga studi independen, mahasiswa kita ajak untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dengan skill-skill khusus ya yang saat ini dan juga dibutuhkan untuk masa depan mahasiswa itu sendiri. Mahasiswa untuk bisa mengikuti MSIB ini beberapa syarat tentunya begitu yang akan diikuti, dan program ini akan memberikan dampak yang sangat signifikan ya, baik hard skill maupun soft skill-nya. Nanti secara detail Mas Nuradi akan menjelaskan kira-kira seperti apa skill-skill yang dibutuhkan untuk masa depan.
Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Ibu Mitra bahwa MSIB sampai saat ini berjalan angkatan ke-6, yang kita buka sekarang adalah angkatan ke-7. Jadi angkatan ke-7 ini eh, saya berharap nanti mitranya lebih banyak lagi, kemudian kuotanya lebih banyak lagi. Nah, ini eh, pergerakannya begitu ya, dari awal dulu Mas Nur Hadi juga yang menginisiasi ini, yang memimpin di awal, sampai saat ini ada 276 perusahaan. Harapannya besok bisa lebih banyak lagi di angkatan ke-7 yang nanti akan berjalan di bulan Agustus. Ini mitra ini dari BUMN, kementerian lembaga, kemudian perusahaan-perusahaan private, kemudian juga NGO ada di sini. Ini saya ucapkan terima kasih, kita sama-sama sudah mendidik mahasiswa mahasiswa unggul untuk masa depan. Bapak Ibu sekalian, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ternyata dampak yang sangat terlihat ini manfaat dan dampak ekonomi program ini yang sangat terlihat, yang tadinya mungkin Mas Nur Hadi, mungkin saya gitu ya berpikirnya bahwa nanti ke depan gitu ya baru mahasiswa akan menuai begitu ya apa yang mereka sudah pelajari pada saat belajar di industri. Dan Bapak Ibu sekalian, ini sudah beberapa kali kami sampaikan bahwa mahasiswa ternyata setelah mengikuti magang ataupun studi independen, mahasiswa ini cepat mendapatkan pekerjaan. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, cepat mendapatkan pekerjaan. Artinya apa? Mahasiswa yang rata-rata nasional itu dulu 4 bulan baru mendapatkan pekerjaan, sekarang 1,1 bulan mendapatkan pekerjaan. Dan juga gaji yang mereka peroleh gitu ya rata-rata juga lebih tinggi gitu ya dari UMP yang ada. Di sini Bapak Ibu sekalian, program ini bagi Bapak Ibu yang baru bergabung ya atau ingin bergabung di MSIB, kita menjadi jembatan begitu ya untuk Bapak Ibu bisa mendapatkan talenta-talenta unggul, dan juga Bapak Ibu kami berharapkan sama-sama untuk mengajarkan kepada mahasiswa bagaimana melakukan pekerjaan yang sesuai atau real gitu ya yang ada di lapangan. Jadi selama ini mahasiswa belajar teori ataupun praktek di kelas. Nah, sekarang bagaimana mahasiswa ini betul-betul praktek di industri dan mahasiswa bekerja selayaknya seorang yang bekerja di sana dengan target-target tertentu tentunya. Nah, ini terima kasih Bapak Ibu sudah menyediakan ini, dan anak-anak kami sudah sangat merasakan manfaatnya. Nah, harapannya ke depan gitu ya ini akan terus gitu ya, dan akhirnya mahasiswa juga akan banyak yang lulus langsung bisa bekerja. Bapak Ibu sekalian, singkat saya ingin cerita bahwa dulu itu banyak perguruan tinggi yang mengaku katanya banyak alumninya yang belum bekerja. Kemudian di sisi lain dari pusat karir mengatakan juga banyak perusahaan-perusahaan begitu ya yang mengatakan sangat sulit untuk mendapatkan pegawai yang bagus. Nah, di sini ada satu ironis yang kok bisa gitu ya. Ada banyak alumni yang belum bekerja, tapi di sisi lain perusahaan-perusahaan sulit untuk mendapatkan pegawai. Nah, di sini ternyata ada gap yang harus diselesaikan. Nah, salah satu yang kita lakukan adalah melalui kegiatan ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian, nah ini beberapa kami coba survei gitu ya kepada stakeholder kami begitu ya, Bapak Ibu mitra-mitra yang kemarin sudah menjadi mitra kami, perusahaan sudah menjadi mitra kami, kemudian perguruan tinggi, ya mereka merasakan bahwa program ini sangat baik gitu ya, sangat baik, sangat mendukung di berbagai hal gitu ya. Kemudian mahasiswa juga banyak pelajaran yang didapatkan, selain hard skill juga soft skill yang didapatkan. Ini mulai dari penyelesaian tugasnya yang tadinya kalau mengerjakan tugas di kelas nanti ditunda-tunda gitu ya, pada saat dia bekerja di perusahaan mereka harus betul-betul mengerjakan target. Dan ini saya ucapkan terima kasih kepada para mentor yang sudah mendukung, yang sudah membantu mendampingi mahasiswanya. Bapak Ibu sekalian, bidang-bidang prioritas kami yang tentunya ini adalah bidang-bidang prioritas yang untuk mendukung masa depan. Ini ada 5 prioritas. Namun Bapak Ibu sekalian jangan khawatir, bagi Bapak Ibu yang di luar bidang prioritas ini, apakah masih bisa? Bisa Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda adalah menjadi bidang prioritas, tetapi kalau di luar dari ini juga masih dimungkinkan.
Ya, tapi harapannya bidang-bidang ini bisa diisi lebih banyak mahasiswa untuk bisa magang ataupun studi independen. Bapak Ibu sekalian, untuk angkatan ke-7 kami ingin membuka lowongan lebih banyak lagi, ya, lebih banyak lagi kepada mahasiswa, dan harapannya nanti Bapak Ibu monggo bisa membuka lowongan yang sesuai dengan kebutuhan di perusahaan Bapak Ibu. Jadi di berbagai bidang. Jadi walaupun gitu ya di bidang misalnya kehutanan misalnya ya, di bidang kehutanan, apakah magangnya hanya di bidang kehutanan saja? Bisa jadi di sana ada IT yang ada di sana, bisa jadi ada mahasiswa finance yang ada di sana, bisa jadi ada mahasiswa komunikasi yang ada di sana, itu bisa dimungkinkan. Nanti izin nanti Pak Nur Hadi mungkin dijelaskan lebih detail terkait itu beberapa peluang-peluang yang mungkin. Bapak Ibu sekalian, ini apa namanya lini masa atau timeline yang kami buka untuk kegiatan MSIB Angkatan 7. Jadi sebenarnya Bapak Ibu mitra itu sudah dari Februari kemarin sudah kita buka begitu ya, sampai saat ini sudah mendaftar. Nah, baru kali ini kita umumkan secara nasional gitu ya untuk bisa diketahui oleh banyak pihak untuk bisa menyelenggarakan program magang di kampusnya. Jadi harapannya sampai tanggal 19 April kami akan membuka Bapak Ibu untuk mengirimkan proposal untuk magangnya. Kemudian nanti Bapak Ibu mohon nanti waktunya disediakan waktu, jadi tanggal 18 Maret begitu ya, kira-kira sampai 8 Mei itu adalah masa-masa bahasanya kami review begitu ya, kami di akademik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ini wawancara saja. Kita ingin memastikan aktivitas mahasiswa di sana seperti apa, karena kami tidak ingin gitu ya mahasiswa yang magang nanti di sana misalnya hari pertama jadwalnya bikin kopi begitu ya, hari kedua jadwalnya fotokopi, hari ketiga jadwalnya misalnya beli makanan. Nah, kami tidak ingin yang seperti itu. Jadi ada proses wawancara yang kita lakukan kepada Bapak Ibu untuk bisa menjelaskan kira-kira seperti apa kegiatan yang ada di sana. Dan harapannya nanti 13 Mei itu lowongan kita akan publikasi. Di sini tanggal 13 Mei ini baru mahasiswa akan mendaftar. Jadi nanti 13 Mei sampai 10 Juni mahasiswa akan mendaftar, dan kemudian nanti Bapak Ibu sekalian serentak itu tanggal 13 Juni sampai tanggal 12 Juli. Nah, ini adalah masa-masa Bapak Ibu untuk melakukan seleksi kepada mahasiswanya. Bagi Bapak Ibu yang baru ingin bergabung, yang belum tahu, jadi mahasiswa nanti pada saat melamar, kami akan coba kurasi dulu. Yang akan kita cek adalah apakah mahasiswa ini sudah mendapatkan izin dari perguruan tingginya atau belum. Kalau memang sudah, perguruan tinggi sudah lakukan validasi, kemudian administrasi yang lain kami akan periksa. Setelah itu, yang kami anggap eligible, dan tanggal 13 Juni ini Bapak Ibu sekalian nanti akan melihat mahasiswa-mahasiswa yang siap untuk dilakukan seleksi. Seleksinya silakan Bapak Ibu atur gitu ya. Ada ujian dulu, ada tes dulu, kemudian ada wawancara, ada mengerjakan sesuatu, monggo silakan diatur. Nanti Bapak Ibu yang menentukan mahasiswanya mana yang diterima dari berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia, silakan dipilih. Tapi Bapak Ibu sekalian jangan kaget nanti kalau misalnya Bapak Ibu membuka lowongan 200 lowongan begitu ya untuk magang, tapi bisa terjadi yang melamar ada 10.000 gitu ya. Jadi sama seperti lowongan pekerjaan. Nah, nanti silakan Bapak Ibu memilih dari 10.000 tadi mana yang paling cocok, yang paling layak untuk mengikuti magang di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Dan Bapak Ibu sekalian, program MSIB Angkatan 7 nanti mahasiswa ini akan dilokasi atau pelaksanaan program itu dari 6 Agustus sampai 20 Desember. 6 Agustus sampai 20 Desember. Jadi kira-kira ini 4,5 bulan tentunya. Gitu ya. Terus kemudian ini jadi setelah itu tanggal 12-nya kita akan mobilisasi, dan harapannya nanti mahasiswa akan selesai semua laporan-laporan beres sampai akhir Desember, mungkin sampai awal Januari. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini lini masa. Nanti jika Bapak Ibu ingin melihat lebih detail, gitu ya, ini nanti bisa di-share slide ini, silahkan nanti teman-teman. Kemudian Mas Nur Hadi akan menjelaskan
kira-kira bagaimana untuk menjadi mitra, kemudian tahapannya seperti apa gitu ya. Dan kami menunggu Bapak Ibu sekalian untuk bisa bergabung di MSIB Angkatan 7 dan kita sama-sama ingin mendidik talenta-talenta unggul. Itu saja mungkin singkat dari saya, Bapak Ibu sekalian. Eh, izin, monggo Pak Nur Hadi untuk melanjutkan begitu ya, untuk bisa menjelaskan lebih detail terkait MSIB yang akan kita jalankan di Angkatan 7. Itu saja, saya akhiri. Akhir salam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wahyu untuk paparan dan gambaran informasi mengenai program MSIB sehingga Bapak Ibu yang telah hadir pada siang hari ini juga semakin mengenal apa itu program MSIB karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Nah, semoga dengan mengenal program MSIB lebih dalam, Bapak Ibu juga semakin menaruh perhatian dan tertarik dengan program ini begitu ya. Nah, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sesi selanjutnya tidak kalah penting telah hadir di tengah kita Mas Nur Hadi Irbat ST, Kepala Bidang Kemitraan Strategis. Selamat siang Mas Nur Hadi. Selamat siang, Mbak Saski. Selamat siang. Silakan Mas Nur Hadi, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih. Eh, udah terlihat ya, Mbak, screen saya? Sudah Mas Nur Hadi. Oke, baik. Mas Wahyu, terima kasih. Bapak Ibu, saya meneruskan apa yang disampaikan Mas Wahyu dan sebelumnya salam hormat kepada Prof. Suning selaku Direktur Pembelajaran Kemahasiswaan, Prof. Nizam selaku Dirjen, kemudian ada Bu Kiki juga selaku Dirjen Vokasi. Dan tentu salam hormat untuk Mas Wahyu, tim MSIB, dan semua tim yang hadir. Dan salam hormat kami, Bapak Ibu, Mitra Industri, di tengah kesibukan Bapak Ibu semuanya meluangkan waktu untuk hadir di acara hari ini. Ada satu hal yang membuat kita hadir bersama-sama di sini, yaitu kita semuanya ada satu irisan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di dunia pendidikan dengan Bapak Ibu semuanya, yaitu talenta Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, di slide ini Bapak Ibu semuanya, satu slide awal ini satu prinsip yang membuat program magang itu berhasil seperti yang disampaikan oleh Bu Suning, Bu Kiki, dan Mas Wahyu tadi. Bapak Ibu semuanya. Ini satu riset dari Bersin B. Deloitte mengatakan begitu ya Bapak Ibu semuanya bahwa talenta-talenta zaman saat ini ya disebutnya dengan modern learner Bapak Ibu semuanya. Ya, modern learner, pembelajar yang modern. Mereka itu adalah sosok pembelajar. Bapak Ibu, pembelajaran ini bisa mahasiswa, bisa juga karyawan Bapak Ibu semuanya yang saat ini sudah menjadi talenta di tempat Bapak Ibu semuanya. Tentu Bapak Ibu semuanya, program magang Kampus Merdeka, MSIB ini Bapak Ibu semuanya, ini untuk menjawab pembelajar-pembelajar, karyawan-karyawan Bapak Ibu, dan nantinya mahasiswa magang untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan di perusahaan Bapak Ibu semuanya. Jadi modern learner ini Bapak Ibu semuanya, mereka akan memberikan inovasi terobosan yang sangat luar biasa, gitu ya. Mereka adalah great inisiator, mereka adalah inisiator-inisiator yang hebat. Ketika mereka disuguhkan sebuah pekerjaan, sebuah tantangan yang menantang bagi mereka semuanya. Bapak Ibu semuanya, ini satu riset dari Bersin B. Deloitte mengatakan bahwa anak-anak zaman sekarang akan terpacu menyelesaikan permasalahan-permasalahan, mereka akan terpacu untuk belajar apapun, karena saat ini eranya sudah sangat terbuka sekali untuk belajar apapun di sini, Bapak Ibu semuanya, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan, proyek-proyek, pekerjaan-pekerjaan yang ada di Bapak Ibu semuanya. Maka Bapak Ibu semuanya, sepanjang 2021 sampai 2023, ada sekitar 413 mitra industri, di mana 113.500 mahasiswa itu sudah menyelesaikan kurang lebih sekitar 2.300 proyek, di mana mentornya dari karyawan Bapak Ibu semuanya, yang rata-rata juga modern learner, anak-anak muda, Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu, selama program magang dan studi independen Kampus Merdeka, khususnya di program magang Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu seandainya nanti bergabung di program magang yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek Dikti, kami menyebutnya program flagship MSIB, Bapak Ibu semuanya, tentu Bapak Ibu semuanya, ya company branding Bapak Ibu semuanya, itu akan terbangun di sana Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu akan sejajar dengan perusahaan-perusahaan nasional, multinasional untuk bergabung di perusahaan di magang dan studi independen Kampus Merdeka. Perbankan, perusahaan-perusahaan besar sudah bergabung di sini Bapak Ibu semuanya, gitu ya. Nah, yang kedua Bapak Ibu semuanya, keberhasilan program magang ini Bapak Ibu semuanya,
Ketika Bapak Ibu semuanya bergabung bekerja sama dengan Kemendikbudristek, itu brandnya langsung meningkat Bapak Ibu semuanya. Mahasiswa dari seluruh dunia, seluruh Indonesia akan melihat perusahaan Bapak Ibu semuanya, walaupun akhirnya nanti mereka nggak bergabung, tapi mereka akan lihat brand Bapak Ibu semuanya. Dan bagi mahasiswa yang bergabung Bapak Ibu, 68,9% perusahaan mengatakan bahwa mahasiswa yang telah bergabung, kemarin saya ngobrol dengan HR-nya Bluebird, mereka mengatakan begitu Bapak Ibu semuanya, mahasiswa-mahasiswa ini punya ide-ide baru untuk melakukan inovasi yang berdampak. Dan akhirnya dari fresh perspektif, dari darah segar, pemikiran segar para mahasiswa ini, Bapak Ibu semuanya, inovasi yang lahir, total valuasinya seperti yang disampaikan oleh Bu Kiki tadi, itu bisa mencapai 1,4 miliar Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu, ini talent pipeline, jadi tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Suning, oleh Mas Wahyu, dan oleh Bu Kiki, program-program MT yang ada di perusahaan ini udah mulai digeser untuk di program magang. Nilai valuasinya dari tim riset kami mengatakan sebesar 2,8 miliar, Bapak Ibu semuanya. Dan skill development, tadi yang disampaikan Mas Wahyu, ini bukan hanya masalah mahasiswa magangnya, tapi Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu memberikan tugas kepada mentor, karyawan Bapak Ibu semuanya untuk dibantu mahasiswa magang ini pasti Bapak Ibu semuanya bertanya, melakukan terobosan, mentor Bapak Ibu semuanya, ini developnya langsung meningkat dengan drastis gitu ya Pak Ibu. Kenapa? Karena punya sparring partner para mahasiswa. Jadi mentor dari Bapak Ibu semuanya itu juga nanti skill-nya akan terdevelop dengan sendirinya ketika bersama dengan mahasiswa magang menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang nanti akan Bapak Ibu desain mulai sekarang ini. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, perusahaan-perusahaan ini, contoh-contoh perusahaan brand-brand di depan ini udah mengakui bahwa proyek terselesaikan, mereka bisa langsung dapat pipeline menjadikan ini sebagai proses rekrutmen, dan kemudian ada yang menggantikan MT lebih singkat lagi, Bapak Ibu. Ini brand-brand besar ini, Bapak Ibu semuanya, tentu ya udah menyampaikan kepada kita dampaknya, karena ini kita udah berjalan sejak 2021 hingga sekarang. Nah, Bapak Ibu, saatnya industri Anda bergabung nih sekarang. Kalau industri brand-brand besar ini sudah bergabung, saatnya Bapak Ibu semuanya silahkan bisa scan di situ. Nanti ada tim kami dari account eksekutif, tim MSIB, tim kemitraan strategis yang akan melayani Bapak Ibu. Tanya Bapak Ibu silahkan di scan di situ karena ini waktunya kan terbatas hanya 1 jam. Jadi setelah ini jangan khawatir Bapak Ibu semuanya. Tadi ada yang nanya rekaman dan seterusnya. Bapak Ibu bisa scan di situ, silahkan bertanya gitu ya di grup nanti di sini silahkan bertanya dan saya punya tips saja Bapak Ibu semuanya baik calon mitra magang maupun studi independen ya Bapak Ibu ini khususnya yang magang untuk studi independen nanti kita bahas di kemudian sesi saja ini yang untuk magang Bapak Ibu saya mendengar begitu ya wah ini ribet dan seterusnya sebenarnya simpel Bapak Ibu semuanya Bapak Ibu silahkan register di platform, bikin akun sekarang juga Bapak Ibu semuanya. Tadi Mas Ayu udah sampaikan batas akhirnya sampai dengan 19 April. Tapi kalau udah bisa mulai sekarang, bikin akunnya dulu saja Bapak Ibu di mitra.kampusmerdeka.kemdikbud.go.id. Yang kedua Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu assess kebutuhannya. Bapak Ibu mesti diskusi dengan atasan, mesti diskusi dengan lintas divisi, lintas unit kerja, tanyakan proyek atau pekerjaan apa yang mau diselesaikan yang ini bisa diselesaikan oleh mahasiswa magang dengan durasi di bulan Agustus hingga Desember. Nah, Bapak Ibu udah mulai assess tuh, gitu ya. Kebutuhan marketing ada nggak? Kebutuhan dari orang operation ada nggak? Dari kebutuhan dari orang finance ada nggak? Dari HR ada nggak? Semua unit kerja Ibu tanya, gitu ya. Dan Bapak Ibu semuanya, ini magang ini beda ya dengan zaman dulu kampus kemudian naruh mahasiswanya saja. Enggak. Tapi mahasiswa nanti akan melamar di tempat Bapak Ibu semuanya di platform Kampus Merdeka dan Bapak Ibu yang melakukan seleksi. Nah, 5 bulan nanti mahasiswa akan mengerjakan proyek, mengerjakan pekerjaan yang sudah Bapak Ibu assess sejak sekarang. Kira-kira di bulan Agustus hingga Desember nanti itu ada pekerjaan apa ya yang memerlukan SDM. Nah, Bapak Ibu semuanya ini silahkan di-assess dan dari sana Bapak Ibu juga assess juga siapa pemilik proyek atau pemilik pekerjaan ini. Contoh di Inka gitu ya Bapak Ibu ketika waktu itu di G20 di Bali ini mau membuat bis listrik gitu ya, bis merah putih bis listrik. Itu satu proyek boleh. Pekerjaan juga boleh. HR memerlukan asisten gitu ya. Itu juga silahkan saja. Jadi bentuknya yang proyek boleh, business as usual juga silahkan. Tapi dipetakan dulu Pak. Dipetakan dulu. Nah, di pekerjaan itu dan proyek itu ini memerlukan berapa jumlah mahasiswanya. Petakan.
Oh oke, untuk kita mau bikin learning management system misalnya proyeknya, kita perlu anak psikologi, kita perlu anak pendidikan, kita perlu anak IT, berapa jumlahnya gitu ya. Dan tentu Bapak Ibu semuanya dari sana setelah dipetakan jumlahnya berapa, mahasiswanya dari prodi mana saja, setelah itu Bapak Ibu petakan, kemudian submit di proposal di platform Kampus Merdeka sebelum tanggal 19 April. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya, minimal 5 kompetensi apa yang akan meningkat, akan berkembang kalau mahasiswa itu mengerjakan pekerjaan maupun mengerjakan proyek di tempat Bapak Ibu. Nah, kompetensi itu Bapak Ibu supaya nggak bingung, mengaculah kepada kamus kompetensi yang Bapak Ibu udah punya, gitu ya, yang udah ada di perusahaan. Jadi Bapak Ibu nggak perlu, waduh ini bikin silabusnya bagaimana ya? Cukup Bapak Ibu mengacunya kepada kamus kompetensinya. Di sana kamus kompetensi kan biasanya ada, tapi bedanya kalau ini yang mau dikembangkan, tapi acuannya kamus kompetensi yang Bapak Ibu miliki dan cara menilainya seperti apa. Dan inilah nanti yang akan dikonversi menjadi 10 hingga 20 SKS. Nah, silahkan Bapak Ibu bisa join ke grup WhatsApp untuk bertanya begitu ya dari tim kami, tim MSIB, tim kemitraan strategis. Kita nanti siap membantu Bapak Ibu semuanya di dalam pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu bisa join di WA grupnya untuk bertanya-tanya terkait dengan program magang maupun nanti studi independen bersertifikat Kampus Merdeka. Silahkan Bapak Ibu bisa bergabung sekarang juga begitu ya, supaya nanti bisa saling berdiskusi di sana. Sekali lagi Bapak Ibu semuanya silahkan, Bapak Ibu semuanya bukan masalah ribetnya ya Bapak Ibu semuanya, tentu nanti ada prosedur, jadi syarat-syarat mahasiswa untuk mendaftar menjadi magang, mitra-mitranya apa saja ini tentu lebih simpel. Persyaratannya ada semua nanti di website dan nanti kita bisa tanya, dan kalau yang studi independen persyaratannya apa saja. Dan mentornya seperti apa. Jadi sekali lagi Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu bergabung di event di program magang dan studi independen, terutama magang Kampus Merdeka, Bapak Ibu untuk talent rekrutmennya nanti nggak perlu repot-repot lagi untuk kampus hiring, untuk ikut job fair, ya, tapi bisa langsung mendapatkannya nanti di program magang Kampus Merdeka, dan bahkan beberapa perusahaan ini udah bisa dikonversi ke MT. Sekali lagi silahkan Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami untuk mendaftar dan bertanya-tanya. Nanti kami akan membantu Bapak Ibu semuanya untuk proses pendaftaran dan proses bagaimana program-program yang bagus, yang sesuai dengan prioritas, dan seperti yang disampaikan tadi oleh pimpinan-pimpinan di Kemendikbud. Saya kembalikan ke Mbak Saski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Nur Hadi untuk informasinya. Tadi juga kita sudah dipaparkan 4 langkah dalam mendaftar sebagai mitra MSIB ya Bapak Ibu. Langkah yang mudah, namun harapannya Bapak Ibu juga bisa mempersiapkan semuanya dengan baik dan juga sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan tadi oleh tim program begitu ya. Nah, setelah banyak mendengar informasi dari Pak Wahyu dan juga Mas Nur Hadi barusan, saya yakin sekali Bapak Ibu pasti memiliki banyak pertanyaan terkait dengan program MSIB, bagaimana menjadi mitra, dan apa-apa saja yang perlu dilakukan begitu ya. Nah, saya akan kembali mengundang Pak Wahyu dan juga Mas Nur Hadi dalam sesi tanya jawab ini. Mungkin kita tidak memiliki banyak waktu begitu ya, namun harapannya bisa dimaksimalkan begitu. Saya kembali mengundang Pak Wahyu dan juga Mas Nur Hadi. Selamat siang Pak Wahyu, Mas Nur Hadi. Mungkin kita akan membacakan beberapa pertanyaan begitu. Mungkin pertanyaan yang pertama dari Sakominfo DTS. Apakah format pemagangan MSIB saat ini masih diwajibkan offline seperti angkatan sebelumnya atau seperti apa? Mungkin bisa dibantu jawab oleh Mas Nur Hadi. Silakan Mas Nur Hadi. Baik Bapak Ibu semuanya, jadi kalau magang ini offline ya Bapak Ibu semuanya ya. Misalnya mahasiswa dari Palembang gitu ya, dari Unsri misalnya, magang di Jakarta gitu Pak ya. Jadi harus ke Jakarta Bapak Ibu semuanya, perlu kalau magang ya, jadi mobilisasi karena penempatan kantornya di Jakarta gitu ya. Jadi harus ke Jakarta. Tapi nanti untuk kerjanya Bapak Ibu semuanya bisa gitu ya, untuk hybrid. Tapi tetap si mahasiswa ini mobilisasi karena dia mahasiswa dari Palembang untuk di kantornya Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak bisa Bapak Ibu kantornya di Jakarta, punya bisnis di Singkawang misalnya. Nah, di Singkawang nggak ada kantornya. Bapak Ibu ngerekrut mahasiswa Singkawang tuh tempatkan ke sana. Gitu ya. Tetap harus mahasiswa ini harus ke tempat pekerjaannya Bapak Ibu. Misalnya nanti kerjanya di lapangan, nanti ke kantor, itu nggak masalah Bapak Ibu semuanya.
Gitu ya Mbak Saskia ya. Kalau magang itu wajib offline Bapak Ibu, wajib datang ke lokasi pekerjaannya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Nur Hadi. Nah, ini mungkin masih seputar magang begitu ya. Apakah MSIB ini bisa dijalankan untuk misalnya 10 mahasiswa saja begitu? Ini ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Aino Alifriska H. Silakan Pak Mas Nur Hadi untuk dibantu Yep. di. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Eh, untuk terkait dengan kebijakan ini, Bapak Ibu semuanya, bagi Bapak Ibu nanti ada di proses review ya, Mbak Saskia dan Bapak Ibu yang bertanya, gitu ya. Selama Bapak Ibu rasionalnya, misalnya ada perusahaan multinasional besar, contoh misalnya di Meta gitu ya, Meta itu Facebook, Instagram gitu ya. Karyawan di Jakarta mungkin hanya sekitar 10-15 gitu ya. Ini bisa rekrut sekitar 15 sampai 20, tapi syaratnya reputasi industrinya memang harus global begitu ya. Tapi kalau misalnya, mohon maaf gitu ya, misalnya perusahaannya relatif tidak besar begitu ya, ini Bapak Ibu semuanya, pertimbangan reputasi ini menjadi pertimbangan kami, dan kami dorong Bapak Ibu semuanya ya untuk membuka minimal 50 gitu ya. Tapi seandainya nanti ada proses diskusi dengan kita, ketika Bapak Ibu semuanya rasionalisasinya ini perusahaan reputasi yang udah besar, bagus gitu ya, dan kemudian mau mau mengajukan di bawah 50, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut lagi Mbak Saskia di sesi setelah sesi ini ya mungkin ya. Silakan Mbak Saskia. Oke, nanti mungkin untuk diskusi Bapak Ibu bisa join di WhatsApp group yang tadi Mas Nur Hadi sampaikan begitu ya untuk bisa Ya, berdiskusi lebih lanjut begitu kali ya Mas Nur Hadi ya. ya, Jadi mungkin kami betul. himbau kepada Bapak Ibu juga untuk bisa bergabung di WhatsApp group yang sudah dibuatkan oleh timnya Mas Nur Hadi dari bidang kemitraan strategis. Nanti mungkin dari tim panitia yang hadir saat ini bisa di rechat lagi di kolom Zoom supaya Bapak Ibu bisa langsung klik untuk bergabung ke WhatsApp group tersebut. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya Mas Nur Hadi terkait dengan pengajuan mitra sebagai mitra studi independen begitu. Apakah Hmm, aktivitas yang ingin di mungkin ingin diangkat begitu ya itu hmm, bisa dua sekaligus atau bisa mungkin beberapa aktivitas sekaligus atau misalnya hmm. wajib fokus di satu aktivitas saja begitu, Mas Nur Hadi. Oke, baik. Prinsipnya adalah kalau studi independen ya. Tadi saya banyak ngomongin tentang magang memang gitu ya. Karena magang ini Bapak Ibu sesuai dengan kebijakan dari pimpinan Kemendikbud akan lebih banyak porsinya dibanding dengan studi independen. Nah, di studi independen sendiri kuncinya Bapak Ibu semuanya apapun aktivitasnya, hasil akhirnya adalah adanya project gitu ya, atau adanya prototipe di hasil akhirnya, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa bukan hanya belajar di LMS, di Learning Management System online saja begitu ya, tetapi ada satu aktivitas yang nanti di ujung-ujungnya ada prototipe yang dihasilkan mahasiswa dan juga ada project yang diselesaikan dan sertifikasi. Itu studi independen ya. Jadi mau projectnya, jadi saya mau mendaftarkan misalnya aktivitasnya digital, saya ngajarin digital marketing dan juga ngajarin terkait dengan AI gitu misalnya. Dua nih aktivitasnya sama ujung-ujungnya kalau digital marketing UKM mana yang dibantu gitu untuk digital marketing itu prototipenya. Nah, kalau EI berarti produk apa yang EI-nya nanti di akhirnya. Selain itu sertifikasi. Gitu ya. Itu kalau studi independen seperti itu. Jadi nggak apa-apa, tapi prinsipnya harus ada project konkret nyata real, bukan simulasi role play saja. Yang kedua ada prototipenya yang konkret begitu ya, yang memang dihasilkan oleh mahasiswa, syukur ada showcase-nya. Terus kemudian yang ketiga, Bapak Ibu semuanya tolong banget nanti harus ada sertifikasinya yang memastikan sertifikasi itu laku gitu ya, minimal sertifikasi nasional lah. Kalau global lebih disukai. Gitu, Mbak Saskia. Oke, terima kasih banyak Mas Nur Hadi. Nah, ini mungkin kita kembali lagi ke magang begitu ya. Cukup banyak nih pertanyaan yang masuk terkait dengan magang. Ini ada dari Ibu Dian Sukma dari Hotel Padma Resort Ubud. Selamat siang Ibu Dian. Untuk durasi mahasiswa magang, apakah harus sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan oleh tim program, atau apakah bisa mungkin to be discussed gitu ya untuk durasinya? Karena Yes. dari Hotel Padma Resort Ubud ini rata-rata durasi magangnya adalah minimal 6 bulan begitu Mas Nur Hadi. Hmm. Baik, terima kasih Mbak Saskia. Ini sepertinya kita ketemu kemarin di Bali ya, Bu ya. Jadi 4,5 bulan itu dari kami, Bu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Wahyu gitu ya, dari Agustus hingga Desember, 4,5 bulan. Itu yang dari kami dan resmi yang bisa kami jangkau gitu ya. Nah, setelah itu Bapak Ibu semuanya, kalau Bapak Ibu semuanya ternyata senang dengan mahasiswa tersebut, didiskusikan aja setelah itu dengan mahasiswa dan dosennya gitu ya. Setelah 4,5 bulan,
kemudian diskusi gitu ya. Dan itu sudah di luar dari tim Kampus Merdeka ini, dari program MSIB. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ngobrol aja dengan mahasiswanya, tapi tentu nanti dengan dosennya, supaya bisa dikonversi ke SKS dan resmi gitu ya, jadi program mandiri kampus tersebut. Jadi intinya boleh Bapak Ibu semuanya, tapi nanti dalam siklusnya MSIB itu yang 4,5 bulan seperti yang disampaikan timelinenya oleh Mas Wahyu tadi. Tapi setelah itu Bapak Ibu diskusikan saja dengan mahasiswa dan dosennya, untuk menjadi mandiri, tapi yang bisa kami cover, yang bisa kami layani selama durasi yang tadi secara timeline sudah disampaikan oleh Mas Wahyu tadi. Begitu ya Bapak Ibu, fleksibilitas kita di sana. Gitu Pak Saski. Oke. Terima kasih banyak Mas Nur Hadi, dan mungkin ini masih banyak juga ya pertanyaan dari Bapak Ibu yang mungkin lebih mengarah ke arah pertanyaan-pertanyaan teknis terkait dengan mungkin platform, bagaimana cara mensubmit proposal dan lain sebagainya. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk bisa masuk ke WhatsApp group yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Nur Hadi, sudah ada barcode-nya, atau bisa langsung klik tautan WhatsApp group yang sudah dibagikan oleh tim panitia begitu, untuk mungkin diskusi atau untuk konsultasi lebih lanjut gitu ya terkait dengan proposal yang perlu dibuat nantinya. Mungkin karena keterbatasan waktu, Mas Nur Hadi, mungkin kita bisa mengcover beberapa pertanyaan tersebut saja. Nah, ini sudah dibantu oleh Mas Nur Hadi. Terima kasih banyak Mas Nur Hadi untuk bantuannya. Bapak Ibu bisa scan barcode di sini atau bisa di-capture dulu begitu ya, untuk bisa join ke WhatsApp group nantinya setelah kegiatan ini berlangsung. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Nur Hadi untuk waktunya. Sudah bergabung bersama saya di sesi tanya jawab pada siang hari ini. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, tibalah kita akhirnya di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Ibu pimpinan dan juga tamu undangan atas kesediaannya untuk dapat hadir dalam sosialisasi pendaftaran mitra MSIB 7 angkatan tahun 2024 ini. Nah, Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu pimpinan dan juga perwakilan mitra, jangan lewatkan kesempatan untuk dapat berkolaborasi dalam program magang dan studi independen bersertifikat angkatan 7. Dan apabila ada hal lain yang ingin Bapak Ibu konfirmasi atau diskusikan lebih lanjut, Bapak Ibu dapat bergabung ke dalam grup WhatsApp seperti yang tadi Mas Nur Hadi sampaikan, atau Bapak Ibu bisa ngeklik langsung tautan yang sudah dibagikan dalam kolom chat Zoom begitu ya. Saya Saskia Ayudya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan antusiasme Bapak Ibu hadirin selama kegiatan ini berlangsung. Mohon maaf apabila selama kegiatan terdapat kesalahan kata dan juga penyelenggaraan. Terima kasih, salam sehat dan sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti Shanti Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu. Saya tahu saya ingin berada di sini. Saya hanya belum yakin di mana letak di sini itu. Namun dimanapun itu, saya ingin berada di lingkungan belajar yang tepat. Agar bisa menjadi diri saya yang terbaik. Saya tidak takut akan kegagalan. Saya tidak takut terjatuh. Yang saya takuti adalah tidak mencoba ketika kesempatan datang. Itu sebabnya saya bergabung di program ini. Saya merasa beruntung ketika saya dapat mendorong diri saya, ketika saya dapat belajar setiap hari. Saya yakin apa yang kami lakukan lebih dari sekedar anak magang. Di sini, atasan menjadi mentor. Hambatan menjadi peluang. Pertanyaan sulit menjadi motivasi pembelajaran. Kegagalan menjadi pembelajaran hidup. Di sini, mereka yang sepenuh hati berjuang, memiliki kesempatan bertumbuh. Tentu saja, ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk mereka yang ingin melakukan investasi untuk masa depan. Karena pada akhirnya, kita semua menginginkan karir yang hebat. Itulah sebabnya kami bisa menemukan diri kami di sini dan mengambil alih masa depan kami. Ini adalah MSIB.